COVID-19 telah menjadi wabah global dan menyebabkan kondisi emergensi di banyak negara di dunia. Kemudahan proses infeksi serta belum siapnya pertahanan tubuh manusia menyebabkan jumlah fatalitas penyakit yang tinggi. Kematian terutama disebabkan oleh peradangan paru atau pneumonia pada kasus yang berat. Bagaimana sebenarnya kerusakan paru pada COVID-19 ini? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini akan dibahas secara ringkas mengenai gambaran kerusakan pada paru akibat COVID-19. Perkenalkan saya Cecep, selamat datang di Cai Herang. Pneumonia merupakan kondisi peradangan pada organ paru. Paru adalah organ pernapasan dengan struktur penting yaitu alveolus. Alveolus ini merupakan tempat pertukaran gas di mana oksigen masuk dan juga dikeluarkannya karbon dioksida. Oksigen sangat penting untuk tubuh dan karbon dioksida adalah racun sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Alveolus ini bentuknya berupa kantung yang terdiri dari lapisan satu sel tipis yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah kapiler. Lapisan tipis ini memungkinkan oksigen dari luar untuk dapat tembus dan larut ke dalam darah, dan oksigen ini kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk dipakai dalam metabolisme. Pada COVID-19, virus SARS-CoV-2 akan menyerang pneumosit tipe 1 dan 2 yang merupakan sel pembentuk dinding alveolus. Virus masuk ke sel ini melalui reseptor S2. Akibatnya terjadi kerusakan sel dan diikuti kematian sel yang kemudian terjadi reaksi peradangan. Tampak di sini bagaimana gambaran mikroskopis peradangan paru pada pasien dengan COVID-19. Terlihat di alveolus banyak ditemui sel radang, adanya desquamasi atau hilangnya sel pneumosit, dan disertai pembentukan membran hyalin yang merupakan ciri adanya ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Dampak dari reaksi peradangan ini adalah kebocoran kapiler yang menyebabkan alveolus yang harusnya berisi udara jadinya terisi oleh cairan. Karenanya, proses pertukaran gas menjadi terganggu karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam darah dan begitu pula karbon dioksida sulit untuk dikeluarkan. Apabila kerusakan ini sedikit, maka pasien hanya demam dan sedikit batuk atau sesak. Proses pernapasan tidak terlalu terganggu sehingga tidak membutuhkan tambahan bantuan oksigen. Tetapi lain lagi jika kerusakan yang terjadi luas dan menjadi ARDS. Pasien menjadi kekurangan oksigen, rasa sesak menjadi sangat berat sehingga sampai memerlukan bantuan alat pernapasan berupa ventilator. Gambaran kerusakan inilah yang dapat kita lihat dari pemeriksaan ronsen toraks atau CT scan. Perlu diingat, apabila gejala masih awal, tanpa gejala atau ringan, kadang pemeriksaan radiologis ini tidak menunjukkan kelainan atau normal. Di sini kita lihat foto torak pasien dengan gejala berat. Tampak bahwa gambaran putih yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah tanda bagian paru yang mengalami peradangan berat. Kita lihat hanya sedikit bagian paru yang masih relatif banyak terisi udara. Dari CT scan, kita lihat kerusakan peradangan dapat terlihat sebagai bercak seperti ditunjuk oleh tanda panah. Gambaran ini dinamakan ground glass opacity. Berikut ini adalah rekonstruksi 3 dimensi dari pemeriksaan CT scan paru. Kita lihat bercak-bercak kerusakan yang menandakan bagian paru yang meradang akibat infeksi SARS-CoV-2. Tentu saja beratnya sesak dari pasien sebanding dengan banyaknya kerusakan yang terjadi pada organ paru. Orang yang mengalami penurunan daya tahan seperti pada penyakit kronik atau usia lanjut memungkinkan virus berkembang biak dengan cepat sehingga kerusakan yang dapat diakibatkan menjadi luas sehingga COVID-19 yang diderita menjadi sangat berat. Baiklah, sampai juga kita di akhir dari video kita kali ini. Ingat untuk selalu menjaga diri dan kesehatan, beraktivitas di dalam rumah, hindari kerumunan orang, lakukan social distancing, rajin mencuci tangan, dan apabila keluar rumah, pakailah alat pelindung terutama masker. Jangan lupa dukungan Anda ke channel ini dengan subscribe. Saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.